Dari mana datangnya kesan pertama? First impression atau kesan pertama merupakan cara kita untuk membuat diri kita dinilai positif oleh orang lain pada awal perkenalan. Jadi, seberapa penting kesan pertama dalam berkomunikasi? Simak video ini sampai habis. Kesan pertama berkaitan erat dengan keputusan penting di pertemuan selanjutnya. Ketika kita pertama kali bertemu seseorang, ia mulai membuat keputusan tentang kita dalam kurun waktu hanya 4 detik pertama setelah bertemu. Kesan pertama ini jelas dibutuhkan ketika kita sedang first date, negosiasi dengan klien, interview kerja, atau mungkin jika kamu ingin menjadi politikus, ini akan diperlukan ketika kampanye pertama. So, bagaimana cara membuat diri kita memiliki vibes positif ketika pertama kali bertemu seseorang? Kita akan cari tahu caranya melalui buku Bicara Itu Ada Seninya karya Oh Soo-hyang, seorang pakar dan dosen komunikasi terkenal asal Korea Selatan. Cara pertama untuk membuat kesan pertama kita positif adalah jangan sampai ucapan kita itu membuat orang itu ilfeel. Agar lebih mudah dipahami, dalam buku ini Oh Soo-hyang menceritakan seorang pegawai perusahaan IT berusia sekitar 30-an, sebut saja namanya Sika. Perusahaan tempatnya bekerja itu merupakan perusahaan terkemuka dan terbaik di bidangnya. Namun, ia gelisah karena ia bekerja di tempat yang berfokus pada penelitian dan pengembangan sehingga ia tak punya banyak waktu untuk bergaul dengan lawan jenis. Ia sebenarnya ingin menikah dan belakangan sering mengikuti kencan buta. Tapi dari kencan buta itu ia selalu ditolak oleh para wanita. Padahal menurut Sika tadi, ia berbicara dengan para wanita itu dengan cara yang biasa saja seperti orang mengobrol pada umumnya. Namun menurut Oh Soo-hyang justru sebaliknya. Ada yang salah dari caranya berbicara. Hal yang salah dari pengamatan Oh Soo-hyang adalah Sika ini terlalu banyak membicarakan tentang dirinya sendiri. Atau tentang betapa bangganya ia terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, para wanita tidak begitu tertarik kepadanya. Bagi wanita, kesan pertama memanglah sangatlah penting. Penampilan yang rapi, gaya bicara, serta suara yang bagus belumlah cukup. Cara kita berbicara agar memberi kesan yang baik kepada lawan bicara jugalah hal yang sangat penting. Dan dengan sering membanggakan diri sendiri dalam percakapan, itu bisa membuat lawan bicara merasa ilfeel. Sika tadi merupakan salah satu contoh orang yang merugi. Karena ucapan sudah memiliki semuanya untuk memberikan kesan pertama yang baik. Suaranya jernih dan enak didengar, tapi isi ucapan yang terkandung di dalamnya bermasalah. Dengan hanya membicarakan diri sendiri dan tidak membicarakan lawan bicara, ia jadi tidak berperasaan dengan lawan bicaranya. Wanita tidak terlalu menyukai pria yang suka membanggakan dirinya sendiri. Hal itu sudah menjadi rahasia umum. Mungkin karena Sika tadi tidak menyadari hal tersebut, kesan pertama yang dibuatnya selalu saja tidak baik. Banyak kasus seperti ini ketika nilai kesan pertama seorang menjadi turun karena ucapannya. Misalnya, politikus A yang memiliki kesan pertama negatif karena berbicara gagap di masa lalu. Ia sebenarnya lebih santun dan tenang. Namun, karena cara bicaranya yang terbata-bata dan samar-samar, ia dinilai tidak tegas dan kurang cakap dalam membuat keputusan. Padahal, seorang pemimpin dinilai dari cara bicaranya. Dan hal tersebut merupakan kelemahan yang fatal. Publik tidak mungkin mengetahui orang seperti apa ia sebenarnya. Mereka hanya bisa menilai dari kesan yang dipancarkan saat berbicara. Apa yang diutarakan saat di parlemen, kuliah umum, atau saat wawancara dengan jurnalis menjadi bahan penilaian yang penting jika ditilik dari pandangan bahwa ucapan menentukan kesan pertama.